Hai guys, terima kasih sudah hadir di channel kami. Kali ini kami akan membahas alur sebuah film animasi yang berjudul Moana. Film yang dirilis pada tahun 2016 ini menceritakan tentang perjuangan Putri Moana, seorang anak kepala desa yang berkemauan keras yang dipilih oleh samudera untuk menyelamatkan pulaunya dari kegelapan karena batu keramat yang menjadi jantung Te Fiti telah dicuri Maui, sang manusia setengah dewa. Kalian pasti penasaran kan bagaimana perjuangan Putri Moana ini? Daripada menunggu lama-lama, hayu kita langsung tonton aja, ini dia alur ceritanya. Di awal film diceritakan tentang legenda kuno Dewi Pulau yang bernama Te Fiti. Ia adalah dewi yang sangat baik yang bisa menciptakan kehidupan dan berkekuatan besar. Oleh sebab itu banyak yang mengincar jantungnya, salah satunya yaitu Maui, si manusia setengah dewa angin dan lautan yang bisa berubah wujud karena kail ajaib yang dimilikinya. Karena jantungnya diambil, akhirnya Te Fiti pun hancur dan kegelapan pun menyelimuti pulau indah itu. Maui. Dalam perjalanan Maui melarikan diri, ternyata ia dihadang oleh Teka, si iblis tanah dan api, yang ternyata ia juga ingin memiliki jantung Te Fiti. Teka menghantam Maui dengan sangat keras hingga mengakibatkan jantung Te Fiti serta kail ajaib miliknya jatuh ke dasar lautan. Dan guys, itulah yang diceritakan oleh sang nenek kepada anak-anak di desanya, termasuk Moana kecil. Sang nenek percaya suatu saat nanti jantung itu akan ditemukan kembali oleh seseorang yang bisa melewati karang untuk menemukan Maui dan membawa Maui untuk mengembalikan ke tempatnya dan menyelamatkan dunia. Ternyata cerita sang nenek membuat Moana kecil menjadi tertarik. Suatu hari Moana kecil bermain di tepi pantai, namun saat itu hal aneh terjadi. Moana melihat sebuah kerang dan air di sekitarnya menjauh seolah-olah memberikan jalan kepada Moana. Ketika berjalan semakin dalam, Moana melihat jantung Te Fiti dan ia pun langsung mengambilnya. Dan tak lama berselang, ayahnya memanggil Moana dan Moana pun dikembalikan ke daratan. Saat itu jantung Te Fiti pun jatuh kembali ke lautan dan Moana tidak sempat mengambilnya. Seiring waktu berlalu, kini Moana kecil berubah menjadi gadis yang pemberani. Suatu hari ia melihat neneknya menari di pinggir pantai dan ia pun segera menghampirinya lalu mereka menari bersama. Dan ketika neneknya menunjukkan beberapa perahu, ayahnya datang dan menghalanginya. Lalu kemudian ayahnya mengajak Moana pergi menuju ke atas bukit. Di atas bukit sang ayah menunjukkan sebuah tumpukan batu dan ternyata batu itu adalah batu para pemimpin di desa itu. Dan suatu saat nanti Moana juga akan meletakkan batunya di atas tumpukan batu itu. Ayahnya menjelaskan bahwa Moana mempunyai tanggung jawab yang sangat besar pada semua rakyat di pulau itu. Suatu hari ketika warga memanen buah kelapa, ternyata kelapa-kelapa itu busuk dan tidak bisa dimakan. Dan tidak hanya itu, para nelayan di desa itu juga mengeluhkan bahwa mereka sama sekali tidak mendapatkan ikan. Semua sisi Laguna sudah mereka coba namun tidak ada satupun ikan yang tertangkap. Dan setelah Moana menatap lautan, ia pun langsung mendapatkan ide untuk mencari ikan di lautan lepas. Namun ternyata masukan dari Moana itu ditolak keras oleh ayahnya. Ayahnya menganggap di luaran sana sangat berbahaya dan hal itu juga melanggar aturan adat. Moana pun menjadi kesal dan saat itu sang ibu menghampirinya. Ibunya menceritakan bahwa ayahnya juga dulu sama seperti Moana sangat menyukai lautan. Namun ketika ayahnya pergi ke tengah laut, ia menyadari kalau laut tidak seindah yang dibayangkan. Setelah Moana mendengar cerita ibunya, ia malah semakin penasaran dan ia langsung berlari menuju ke pantai. Moana nekat pergi ke lautan menggunakan perahu. Dan benar saja, saat Moana berada di lautan lepas, ombak besar langsung menggulung Moana dan perahunya itu, hingga ia tenggelam dan kaki Moana tersangkut di karang bebatuan. Dari hati kecilnya ternyata neneknya ini sangat mendukung Moana yang tertarik pada lautan.
Dan kemudian neneknya ini mengajak Moana pergi ke suatu tempat tersembunyi dan menyuruh Moana untuk masuk. Setelah perlahan Moana masuk ke dalam goa, ternyata di sana terdapat banyak kapal laut yang tertata rapi. Moana mencoba berkeliling dan kemudian ia menaiki salah satu kapal dan memainkan gendang. Dan seketika itu obor-obor di sebelahnya langsung menyala dan Moana menemukan fakta bahwa ternyata leluhurnya dulu juga adalah seorang pelaut. Namun kini mereka semua berhenti melaut setelah jantung Te Fiti dicuri dan di lautan banyak sekali masalah yang muncul dan kini pulau mereka tak sesubur dulu. Sekarang pulaunya dilanda kegelapan dan alam pun menjadi rusak. Sang nenek memberikan jantung Te Fiti kepada Moana karena samudra dan neneknya percaya Moana bisa menemukan Maui dan segera mengembalikan jantung Te Fiti. Dan sang nenek pun menjelaskan kalau Maui berada di bawah bintang yang membentuk kail. Lalu kemudian Moana pun meninggalkan sang nenek dan ia segera pergi berlari menuju ayahnya yang kebetulan sedang berkumpul dengan para warga. Dan kemudian Moana menceritakan kepada semua orang tentang apa yang telah ia lihat di dalam gua tadi. Moana dengan yakin mengatakan bahwa ia bisa menghentikan semua masalah yang terjadi di desanya itu. Mendengar hal itu, ayah Moana pun langsung marah dan ia pun bergegas keluar untuk membakar perahu-perahu di dalam goa. Namun pada saat itu, seseorang memanggil ayah Moana dan memberikan kabar kalau sang nenek sakit. Mereka pun segera berlari menuju rumah dan ketika mereka sampai, sang nenek sedang terbaring lemah. Saat Moana mendekati sang nenek, ia menyuruh Moana untuk pergi menemui Maui dan kemudian ia melepaskan kalungnya yang berisi jantung Te Fiti. Moana diberi tugas oleh neneknya kalau malam itu juga ia harus pergi menemui Maui dan segera meletakkan kembali jantung Te Fiti. Awalnya Moana tidak yakin, namun setelah sang nenek meyakinkannya, akhirnya Moana mau dan ia pun segera pergi untuk bersiap-siap. Setelah Moana berpamitan kepada ibunya, ia segera pergi menuju goa dan mulai siap berpetualang mengarungi lautan lepas sendirian. Moana meninggalkan pulau tercintanya. Moana yang tak bisa berlayar mencoba melewati ombak-ombak besar menuju ke tempat Maui berada. Dan pada keesokan harinya, ternyata ayam peliharaannya ikut tersembunyi di dalam perahu. Saat tengah malam badai lautan menerjang, Moana pun terombang-ambing di atas perahunya. Dan pada keesokan harinya saat ia tersadar, ia berada di sebuah pulau dan setelah ia melihat sekelilingnya, ternyata Moana berada di pulau tempat Maui tinggal. Setelah ia bertemu dengan Maui, ia langsung mencoba menjelaskan tujuannya dan mengajak Maui untuk pergi mengembalikan jantung Te Fiti. Namun Maui tidak mau dan ia malah mengurung Moana dalam sebuah goa. Sementara itu Maui kabur dengan menggunakan perahu milik Moana. Moana pun tak hilang akal, ia mencoba menaiki bebatuan untuk mencari jalan keluar. Dan akhirnya Moana berhasil keluar. Ia pun langsung menceburkan diri ke laut, namun saat itu Maui malah meninggalkannya. Moana pun dibantu oleh kekuatan samudra untuk mengejar Maui. Setelah Moana berhasil mengejar Maui, ia mencoba kembali membujuk Maui untuk pergi bersamanya. Namun Maui tetap pada pendiriannya kalau ia tidak mau pergi bersama Moana. Saat mereka masih berbicara, mereka dihampiri oleh sekelompok monster kelapa yang jahat, yang ternyata mereka juga menginginkan jantung Te Fiti. Moana dan Maui pun segera melarikan diri, namun sayang, kapal mereka ditarik oleh monster-monster kecil itu. Lalu para monster kecil itu turun ke kapal Moana dan mereka mulai menyerang. Jantung Te Fiti pun terjatuh, namun si ayam dengan cepat langsung memakannya. Ayam itu pun langsung dibawa oleh salah satu monster kelapa itu menuju ke kapal besarnya. Moana dan Maui tak tinggal diam, mereka pun langsung mengubah arah kapal mereka menuju ke kapal besar. Moana berhasil melompat ke kapal besar dan ia pun mulai menyerang melawan para monster kecil itu.
Setelah Moana berjibaku sendirian melawan musuh, akhirnya ia pun berhasil membawa ayamnya dan segera berlari menuju ke kapalnya. Moana pun bahagia karena ia bisa membawa kembali jantung itu. Dan karena kehebatan Maui dalam berlayar, akhirnya mereka berdua bisa selamat dan lepas dari kejaran para monster jahat itu. Maui memuji keberanian Moana dalam melawan para musuh, dan di sini Moana kembali membujuk Maui. Karena kegigihan Moana, akhirnya Maui setuju dan mau mengembalikan jantung itu kepada Te Fiti. Namun sebelum itu, Maui ingin terlebih dahulu mengambil kail ajaibnya yang disembunyikan oleh Tamatoa. Karena kail ajaib itu akan sangat membantu mereka melawan serangan para musuh yang akan menghadang di depan sana. Setelah lama mereka mengarungi lautan luas, akhirnya mereka sampai di pulau tempat Tamatoa tinggal. Mereka berdua pun langsung menaiki gedung, dan setelah di atas, mereka membuka pintu rahasianya dan mulai meloncat menuju pulau di dasar lautan. Down then it looks. Go! And he sticks. Setelah sampai, Moana sempat diserang beberapa monster mengerikan. Namun pada akhirnya, Moana dan Maui berhasil melihat kail ajaib milik Maui di atas tumpukan emas. Maui pun membuat rencana. Moana dijadikan umpan untuk memancing Tamatoa agar ia keluar dari tempat persembunyiannya. Dan benar saja, setelah Moana masuk ke dalam ruangan itu, Tamatoa muncul. Ternyata Tamatoa adalah kepiting raksasa yang sangat licik dan jahat. Saat Moana sedang mengajak Tamatoa bicara, Maui dari arah belakang secara diam-diam mengambil kail ajaib miliknya. Namun setelah Maui berhasil mendapatkannya, ternyata ia belum bisa mengendalikan kekuatan kail ajaibnya itu. Dan Maui belum bisa menjadi tandingan Tamatoa. Akhirnya Tamatoa berhasil kembali merebut kail ajaibnya itu. Dan Maui pun langsung diserang. Saat Maui sedang diserang oleh Tamatoa, Moana tak kehilangan akal. Ia mencoba menunjukkan batu hijau ke Tamatoa. Tamatoa pun langsung senang karena ia mengira batu itu adalah jantung Te Fiti. Saat Tamatoa lengah, itu menjadi kesempatan bagi Moana dan Maui untuk pergi meninggalkan tempat itu bersama kail ajaibnya. Namun Tamatoa langsung mengejar mereka setelah mengetahui kalau batu hijau itu bukan jantung Te Fiti. Namun Tamatoa gagal mengejar mereka. Moana dan Maui pun berhasil selamat dan mereka kembali ke atas daratan bersama kail ajaib milik Maui. Namun saat itu Maui yang berubah wujud menjadi ikan hiu merasa tidak yakin ia bisa mengembalikan jantung Te Fiti karena ia tidak akan mampu melawan Teka, si iblis api yang ada di dekat Te Fiti. Dan saat mereka melanjutkan perjalanan, Maui berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan kekuatan kail ajaibnya agar ia bisa menghadapi Teka, dan akhirnya Maui pun berhasil. Dan kini tibalah mereka di pulau Te Fiti. Maui pun bersiap untuk mengembalikan jantungnya. Namun sebelum itu, Maui harus terlebih dahulu menghadapi Teka, si iblis api. Mengetahui kedatangan Maui, Teka pun bersiap untuk menyerang. Karena kekuatan Maui yang tak sebanding dengan kekuatan Teka yang begitu hebat, akhirnya Maui pun kalah setelah beberapa kali ia terkena hantaman Teka. Dan ketika kapal mereka ingin diserang, Maui mencoba melindungi dengan menggunakan kail ajaibnya. Dan akibat dari serangan itu, kapal mereka terhempas dan membuat kail ajaib Maui rusak. Maui pun kembali patah semangat. Ia memutuskan untuk mengakhiri perjalanannya dan mengembalikan kembali jantung Te Fiti kepada Moana. Walaupun Moana telah meyakinkan Maui, tapi kali ini Maui tetap tidak mau. Ia pun akhirnya pergi meninggalkan Moana sendirian di tengah lautan. Moana pun bersedih. Moana merasa bahwa ia bukanlah orang yang tepat yang dipilih samudra untuk mengembalikan jantung Te Fiti. Ia pun mencoba mengembalikan jantung itu. Saat Moana tertunduk dan bersedih, tiba-tiba sebuah cahaya mendekatinya. Dan ternyata itu adalah jelmaan nenek Moana. Moana pun langsung berlari memeluk neneknya. Saat itu neneknya meminta maaf kepada Moana karena ia memberikan beban yang begitu berat pada cucu kesayangannya itu.
Tapi neneknya terus memberikan semangat kepada Moana agar ia tetap maju mengembalikan jantung Te-Fiti walaupun sendirian demi rakyatnya. Dan akhirnya Moana pun bangkit dan semangat kembali. Moana yakin bisa melewati Teka dan menyelamatkan seluruh dunia. Moana pun kini bersiap berlayar mendekati Pulau Te-Fiti. Di depan Moana, Teka sudah bersiap menyerang. Namun kini Moana sudah pintar berlayar dan ia bisa dengan mudah mengatur perahunya untuk menghindari serangan Teka. Namun tak berapa lama, perahunya terkena hantaman dan membuat perahunya itu hancur dan terbalik. Moana pun tenggelam di lautan. Namun saat itu tiba-tiba Maui datang dan membantu Moana. Maui dengan sekuat tenaga menyerang Teka dan akhirnya Moana sampai di Pulau Te-Fiti dibantu oleh samudera. Moana! Namun setelah sampai di atas, Moana mendapati Pulau Te-Fiti hilang. Dan Moana baru menyadari kalau Teka adalah jelmaan Te-Fiti yang menjadi jahat karena jantungnya dicuri. Dan saat Teka akan menyerang Maui, Moana menunjukkan jantungnya hingga sinarnya menerangi langit yang gelap. Moana pun turun dan samudera membelah lautan. Teka berlari ke arah Moana dengan penuh amarah dan Moana pun mendekat. Dan ketika mereka semakin dekat dan bersentuhan, Moana langsung mengembalikan jantung itu. Dan saat itu juga, Teka si iblis api yang jahat berubah wujud menjadi Dewi Te-Fiti yang sangat cantik. Dan kini Te-Fiti pun kembali ke tempatnya. Hanya dengan sentuhan tangannya, seluruh pulau kini berubah menjadi hijau kembali. Te-Fiti mengangkat Moana dan Maui yang berada di telapak tangannya dan Maui pun langsung meminta maaf karena telah mencuri jantung Te-Fiti. Te-Fiti yang baik hati pun tersenyum dan ia memberikan hadiah kail yang baru untuk Maui. Maui pun sangat bahagia. Te-Fiti pun kini tidur kembali. Sementara itu, Moana dan Maui saling berpelukan sebagai tanda perpisahan. Maui pun pergi kembali ke alam bebas. Pulau tempat tinggal Moana yang gelap kini berubah kembali menjadi hijau dan subur. Saat orang tua Moana menyadari perubahan itu, sang ibu melihat Moana pulang dan ia berhasil kembali dengan selamat. Kepulangan Moana membuat orang tua dan seluruh rakyatnya bahagia. Moana membawa perubahan besar di pulau itu. Kapal-kapal leluhur mereka yang disimpan di dalam gua kini dikeluarkan dan semua rakyat di pulau itu bersiap untuk berpetualang mengarungi lautan dengan bebas. Dan kini mereka hidup bahagia di pulau dan lautan yang sangat subur. Dan guys, di sini film pun berakhir. Nah, itu dia alur cerita dari film Moana. Seru kan? Sampai di sini dulu untuk alur cerita kali ini ya. Sampai bertemu kembali di alur cerita film berikutnya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton. See you di next video. Bye bye.